senang sekali pada sore hari ini saya Anya Duno bersama dengan Bang Effendi Ghazali kembali menyapa Anda di 4 pilar berbangsa dan bernegara. Ya, ini prinsipnya adalah prinsip berbagi ya, sharing ya. Dan bentuknya macam-macam ya. Ada outbound, kemudian A-nya ini ada goes to campus dan lain-lain. Jalan-jalan keliling. Dan kali ini topik-topiknya pun disesuaikan dengan yang betul-betul bisa kita rasakan. Wah, ini sih saya dan banyak orang sudah merasakannya dengan sangat serius ini ya. Benar-benar. Yaitu meningkatkan mutu pendidikan. Karena menarik sekali, dibentuknya negara Republik Indonesia adalah salah satunya untuk mencerdaskan bangsa Indonesia. Tapi kenyataannya, nah kita tanyakan kepada narasumber kita. Langsung saja kita mengundang untuk bisa bergabung dalam kesempatan berbincang-bincang kita sore hari ini. Yang pertama Bapak Abdul Qadir Karding selaku pimpinan fraksi PKB MPR RI dan Ibu Reni Marlinawati anggota MPR RI fraksi P3. Hai. Wow, hijau-hijau. Waalaikumsalam. Iya ya, kebetulan sama hijaunya ya. Sama hijaunya ya. Pak Karding, apa kabar? Ini sama-sama hijaunya nih agak sama-sama Sama-sama merah. Iya. Ini keren banget. Iya, sama-sama mari. Silakan. Nah, ini topik yang paling menggreget kata orang karena sangat menyentuh langsung kepada masyarakat, yaitu meningkatkan mutu pendidikan. Sebelum berbincang-bincang lebih lanjut, kita ingin mendengar pendapat dari masyarakat. Silakan. Bagus. Jadi memang kan kondisi sekarang banyak masyarakat yang kurang mampu kan. Ya bagus dong. Jadinya pemerintah ibaratnya punya peduli sama rakyat miskin. Sangat penting dan saya bersyukur kalau memang program itu terus bergulir setiap tahunnya. Pemerintah sebagai fasilitator dan menyediakan sarana dan prasarannya untuk terlaksananya hal seperti tadi. Iya, baik. Langsung aja nih Bang Ege. Ya, tapi kalau kita dengar pendapat dari masyarakat, boleh dibilang jujur masih bersih ketidakpuasan ya. Iya. Walaupun ini kalau anggarannya paling jago ya, paling besar. Sekurang-kurangnya. Paling juara. Kalimatnya anggarannya juara tapi hasilnya belum juara kayak gitu ya. Tapi secara umum apa yang sedang terjadi? Iya. Bu Reni. Ya, saya harus mengatakan jujur dengan menyesal, tapi ini fakta bahwa alokasi anggaran 20% dari APBN itu sesungguhnya memang yang mengenai program pendidikan itu tidak lebih dari 30% saja. Jadi kalau 2014 acuannya misalkan 2004 kalau mengacu misalkan ke tahun 2013 saja begitu ya. 2013 itu APBN itu hampir 1.700 triliun. Yeah. Maka 20% dari 1.700 itu sekitar 320 triliun. 340. Iya, 340 triliun, betul persisnya. Nah, dari 340 triliun itu terdistribusi dengan jumlah yang sangat besar, hampir 214 triliun ditransfer ke daerah. Peruntukannya itu ada 128 triliun untuk dana alokasi umum, untuk gaji guru, begitu ya. Kemudian ada 10 triliun untuk dana alokasi khusus, kemudian ada hampir 43 triliun untuk tunjangan guru, kemudian ada 23 triliun untuk BOS gitu. Poinnya adalah yang dikelola oleh pusat itu hanya sekitar 73 triliun. Dan dikelola oleh pusat pun ini kan terbagi ke 3-4 skenario besar. Skenario yang pertama adalah prioritas program nasional untuk bidang akses, kemudian mutu, kemudian kebudayaan dan tata kelola. Tetapi kalau dilihat dari sisi formasi yang tersedia, dari 73 triliun itu untuk tata kelola saja yang sifatnya manajemen, yang sifat aspek di dalam kementerian, aspek manajerial, itu memakan 13,2 triliun. Kemudian untuk kebudayaan itu hampir 1,9 triliun. Lalu untuk akses, untuk mutu ini mencakup di dalamnya ada rehab ruang yang rusak, yang rusak berat, yang ringan. Kemudian ada ruang kelas baru. Kemudian ada unit sekolah baru. Itu program itu dan itu merupakan program prioritas hingga 2014 pun itu menjadi program prioritas ketiga bidang. Itu hampir 43 triliun lebih. Kemudian untuk akses itu di situ ada beasiswa untuk SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Itu hanya 14,36 triliun. Bayangkan. Jadi dari situ saja yang seharusnya kan mutu itu memperoleh prioritas gitu ya. Artinya begini, mutu itu bagaimana seluruh warga negara Indonesia ini yang dia harus sekolah SD, dia harus bersekolah. Usia SMP dia harus menikmati sekolah SMP. Usia SMA dia harus menikmati SMA. Usia perguruan tinggi harus menikmati perguruan tinggi. Tapi sekarang faktanya dari data yang tersedia, hampir bukan presentasinya saya tidak bisa mengatakan,
harus saya kaji kembali, tapi masih banyak usia sekolah mulai dari SD sampai kepada usia mahasiswa itu belum memperoleh haknya secara baik. Artinya masih banyak yang belum sekolah, karena anggarannya sedikit, lebih banyak ke yang Pak fisik. Karding ya. Khususnya begini, langsung menyambung aja. Kalau misalnya ada yang belum bisa masuk sekolah atau keluarganya tidak sungguh-sungguh mendorong anaknya sekolah, di banyak negara lain kan mereka bisa dapat punishment atau hukuman. Kalau di kita ada lembaga khusus nggak yang memperhatikan itu? Kalau itu belum, harus belum ada ya? Belum ada. Nggak ada ya? Iya, jadi belum, Pak. Jadi memang persoalan kita di Indonesia ini soal pendidikan, satu soal fokus kita memang ya. Fokus. Saya kira di mana-mana kebijakan di semua kementerian itu problem pertama soal fokus. Jadi anggaran itu mestinya besar, tetapi jadi karena tidak fokus pada masalah-masalah utama, jadi dia tiba-tiba aja karena nanti masih terbagi untuk kepentingan guru dan sebagainya. atau kalau harus menghabiskannya bikin kurikulum. Dan ya. di kementerian-kementerian dan lembaga juga tersebar di beberapa kementerian dan lembaga, hampir semua kementerian dan lembaga Jadi juga dapat ada, dana yang disebut fungsi pendidikan. Ada 7 triliun anggaran dari Yang fungsi dibagi pendidikan yang dibagi ke 16 kementerian 16 lainnya. kementerian, ya betul. Nah ini kan menarik, berarti positioning. Kalau masyarakat kan menganggapnya 20% dari anggaran APBN sudah diberikan untuk pendidikan dengan harapan langsung turun untuk masyarakatnya. Tapi saya Ternyata belum tuntas karena kita 4 pilar tadi berbangsa dan bernegara ini. Setiap anak Indonesia kan kita wajib. katakan wajib. Apa yang terjadi kalau misalnya ada anak-anak yang katakanlah yang paling utama kan biasanya ekonomi ya. Mereka tidak, atau mungkin sekolahnya tidak memadai. dekat. Banyak loh yang harus berenang sekolah, yang naik jembatan gantung ala Indiana Jones di sekolah. Nah, lembaga apa yang memperhatikan itu? Tahu-tahunya kan kita cuma nonton di televisi gitu. Betul, itu yang kita belum sampai fokus mikir ke sana. Jadi memang tingkat kemerataan pendidikan kita ini juga memang harus dievaluasi secara nyata, bukan hanya data-data yang disajikan. Kalau data yang disajikan kan hari ini lumayan sebenarnya, sudah sesuai dengan RPJM-nya lah kira-kira. Tetapi keterlibatan mereka yang sesungguhnya terutama di daerah pedesaan dan daerah-daerah terluar perbatasan, ini saya kira harus menjadi prioritas pembangunan kita ke depan. Menurut saya ke depan memang harus didorong semacam ada punishment bagi orang tua atau keluarga yang tidak mendorong anaknya ke sekolah, tentu dengan catatan pemerintah sudah memenuhi semua biaya, fasilitas. Ini menarik ya, karena di balik masyarakat juga bisa dalam tanda petik melaporkan dan memberikan punishment. Kalau itu harus dilaporkan. Kalau misalnya ya itu tadi ya, anaknya tertahan karena persoalan ekonomi, akses ke sekolahnya. Undang-undang dasar kita ini kan jelas ya. Pemerintah wajib khususnya membiayai pendidikan dasar. Itu wajib itu. Saya mungkin tidak setuju kalau yang diberikan punishment itu, yang diberikan hukuman itu orang tua, saya tidak setuju. Jadi yang harus diberikan sanksi itu pemerintah daerah. Karena apa? Karena pendidikan ini terutama pendidikan dasar dan menengah itu kan sudah diotonomikan. Menjadi kewenangan penuh bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan program pendidikan, melakukan pengawasan dan memastikan bahwa pendidikan berjalan dengan baik. Baik, jadi memenuhi dulu fasilitas untuk dan kebutuhan dari masyarakat, baru masyarakatnya dengan otomatis akan ikut tertarik untuk ke sana. Itu juga belum tentu sih ya, kalau menurut saya. Kalau kita bahas di segmen selanjutnya yuk Pak. Karena ini menarik sekali ini penting ya. Ini penting, membangun motivasi untuk menuju pendidikan yang berkualitas. Walaupun saya yakin semua orang tua tuh ingin anak-anaknya mendapatkan pendidikan yang baik. Benar. Seperti apa langkah-langkah yang harus dilakukan? Kita akan kembali lagi di 4 pilar berbangsa dan bernegara. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Inilah negeri kita, tidak kaya warna, cantiknya suku bangsa, asiknya beda budaya, walau berbeda-beda, tetap satu juga. Ada apa ini? Ini Pak, saya lagi lihat anak-anak menari. Andai saja orang-orang dewasa bisa seperti itu, dapat bergaul tanpa melihat perbedaan. Alangkah indahnya Pak. Iya. Itu sebenarnya budaya kita yang mulai hilang. Mereka juga sudah mulai melupakan falsafah agung yang diwariskan untuk kita para orang dewasa. Bersatulah Indonesia.
kita masih berbicara mengenai meningkatkan mutu pendidikan dalam 4 pilar berbangsa dan bernegara. Dan tadi pada segmen sebelumnya ditutup dengan Pak Kardim mengatakan perlu ada motivasi untuk bisa pergi sekolah. Tapi kalau motivasi ini ditarik agak lebih luas, ini kan bulan Ramadan ya, dan kemudian pada bagian lain kita lihat semua orang ingin sebetulnya mendapatkan pendidikan. Betul. Nah kalau gitu kita gali apa pengalaman langsung ya, mulai dari Ibu Reni dulu. Di daerah pemilihannya, di daerah mana Ibu? Saya di Sukabumi, Kabupaten dan Kota Sukabumi. Iya. Okay. Itu apa pengalaman real yang pernah Ibu hadapi dengan kita bicara yang praktis dulu aja. Anak-anak yang tidak berhasil misalnya ya, mendapatkan akses atau masuk ke sekolah yang baik. Pertama, banyak anak-anak usia sekolah dasar yang harusnya dia sekolah, tapi dia harus bekerja membantu ibunya. Mulai dari ngarit rumput begitu ya, sampai kemudian dia membuat batu batako gitu. Kemudian saya tanya, siapa yang sudah kesini? Ada Pak RT, dia bertanya begitu. Lalu ketika saya tanyakan ke RT, anaknya nggak mau sekolah. Lalu saya tanyakan ke ibunya, kenapa Bu nggak mau sekolah? Nggak ada biaya. Terus anaknya, dia mau sekolah nggak? Mau, tapi kasihan saya harus membantu emak begitu. Lalu setelah siapa yang melanggar pasal 31 jadinya? Nah itu dia. Nah, kemudian setelah itu saya bicara langsung kepada aparat setempat. Saya bilang tolong periksa anak itu. Saya bilang kita yang bersalah ketika membiarkan mereka seperti itu. Akhirnya sebagian mereka alhamdulillah hari ini sudah bersekolah. Baik, itu di daerahnya. Artinya harus jadi bukan hanya motivasi dari anaknya. Saya yakin semua anak Indonesia mau sekolah dan saya yakin semua orang tua di dunia ini mau anaknya itu pintar. Dan pintar itu hanya untuk sekolah gitu. Tapi seberapa mereka ingin memaksakan diri dengan ketidakmampuan untuk bersekolah. Bayangkan sekarang untuk makan saja mereka sehari-hari sudah sangat sulit. Apalagi harus membayar ongkos sekolah, harus membeli buku, harus membayar biaya lainnya gitu. Karena dipancing oleh Pak Karding soal motivasi, ini dikaitkan dari motivasi dulu. Betul. Walaupun ternyata fasilitasnya juga ada yang bagus, ada yang kepentingan ekonomi yang Gimana Pak Karding? Di daerah pemilihan Saya di Jawa Tengah 6, Magelang, Wonosobo. Apa yang terjadi di sana? Oh, di sana bagaimana? Kalau di sana rata-rata sama dengan Jawa Barat 4. Jawa Barat 4 bahwa anak-anak rata-rata enggan sekolah karena dia memang bekerja. Ini soal ekonomi. Tapi di tempat lain, misalnya di kampung kelahiran saya di Palu sana, itu anak-anak enggan sekolah bukan karena nggak ada fasilitas nggak ada atau fasilitas, nggak ada uang, tapi karena dia merasa dia sudah bisa beli motor tanpa sekolah. Jadi ekonominya dia terlalu bisa kuat. beli sesuatu tanpa sekolah. Ini juga menurut saya itu dengan apa? Menjual hasil dia alam punya ekonomi saja? ya, dia punya ekonomi bagus, alamnya subur, dia bisa bekerja. Orang berpikir bahwa saya ini sekolah kan untuk bekerja. Saya sementara saya tidak perlu sekolah, saya sudah dapat motor, saya sudah bisa macam-macam, sudah bisa menikah. Dia maksudnya dikasih tahu artinya bahwa ada banyak hal kan. Ada banyak hal problem yang harus kita perbaiki. Di satu sisi pemerintah punya kewajiban berdasarkan undang-undang, aturan undang-undang dasar maupun perundang-undangan lainnya bahwa wajib melengkapi akses dan mendorong peserta didik untuk paling tidak wajar Dikdas 9 tahun itu wajib itu. Nah itu yang harus di metodenya menurut saya. Kan sistemnya sudah ada. Polanya tinggal pola dan metodenya bagaimana RT dilibatkan, keluarga didorong lah supaya punya minat nanti betapa pentingnya pendidikan ini. Betul. Sekarang saja begitu, lalu tidak sekolah, mau bagaimana? Tapi ada yang menarik juga kalau kita membahas mengenai satu sisi yang di lain masalah fasilitas adalah di era globalisasi banyak sekali sistem pendidikan kita kan mengarah pada kemampuan pemikiran. Tapi untuk moralitas, itu bagaimana? Jadi sekarang ini banyak sekolah berstandar internasional. Betul. Biayanya pun dolar. Wah. Bicara di dalam kelas bahasa Inggris, gitu ya. Pemikiran jago, tapi pas kembali ke karakternya, kok agak melenceng dari karakter Indonesia, dari Pancasila. Nah ini bagaimana nih melihatnya? Gimana? Bu Reni mungkin terlebih dahulu? Jadi tahun 2010 itu ketika Presiden SBY menggelindingkan program revitalisasi pendidikan budi pekerti dan karakter bangsa, dan setiap tahun hampir 1 triliun lebih, saya bilang ini barang apa? Saya bilang seolah-olah pendidikan budi pekerti karakter bangsa itu sesuatu yang baru gitu. Padahal di dalam tujuan pendidikan nasional, di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 pasal 3 bahwa tujuan pendidikan nasional itu adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki keimanan, ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, baru cerdas. Akhlak mulia itu kan di situ karakter begitu ya. Tapi kemudian apa yang terjadi hari ini memang jujur saja terjadi degradasi yang luar biasa terhadap moral terutama generasi muda begitu ya.
Dan saya mengamati ada 3 pemicu sesungguhnya. Ada 3 pemicu kenapa ini terjadi. Yang pertama peran pendidikan itu sendiri. Pendidikan hari ini lebih menitik beratkan kepada aspek kognisi. Lebih mengeksplorasi aspek kognisi dan terabaikan aspek afeksi, di mana di situ kan agama, aspek keimanan begitu ya. Apalagi dijustifikasi dengan UN, sehingga 6 bulan terakhir sebelum UN itu sekolah anak-anak itu sudah prioritas ke mata pelajaran yang mainnya di kognisi aja sudah ya. Mainnya di kognisi saja begitu. Bukan kognisi mending kalau sampai kepada tingkat nalar. Tapi kan ini hanya tingkat tahu gitu ya. Tingkat paham pun tidak. Malah gitu. Ini yang tingkat hafal lah ya. Tingkat hafal betul. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, peran di dalam pendidikan itu yang pertama. Kemudian ada mata pelajaran yang terabaikan, di mana pelajaran itu yang pertama sejarah. Betul. Sejarah dan pendidikan moral itu terabaikan begitu. Jadi gini, sekarang tuh di sekolah-sekolah, anak itu nyaris sudah tidak lagi bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena setiap upacara hari Senin, ini pengalaman pertama. Ini pengalaman pertama yang saya alami betul. Pengalaman langsung dari lapangan ya? Langsung. Bagaimana gitu ya, anak ini tidak bisa menyanyikan Indonesia Raya, gara-gara kalau nyanyi mereka bermain, bercanda. Akhirnya pakai kaset gitu. Jadi ketika pakai kaset, akhirnya mereka tidak bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan apalagi lagu-lagu nasional lain. Bahkan sekarang di sekolah-sekolah pun upacara hari Senin sudah jarang, sudah banyak sekolah yang tidak melaksanakan upacara. Foto-foto pahlawan nasional pun sudah jarang dipampang begitu. Jadi bagaimana anak mau cinta tanah air, bagaimana anak mau bangga terhadap para pendiri bangsa, dia melihat dan tahu pun tidak begitu. Dan ini jujur saja kalau ini dibiarkan mengerikan begitu. Jujur saja. Ya, kita akan kembali lagi dan Pak kita Karding juga mendengar ya, pandangan dari khusus Pak Karding, tapi tetap bersama kami di sini di 14 Berbangsa dan Bernegara.